Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di pelatihan senam perkasa Indonesia yang dirahmati oleh Allah SWT, kita lanjutkan materi berikutnya ya. Ini masih pembahasan bab masalah pentingnya urusan ranjang. Ini pengaruhnya terhadap aspek yang berikutnya adalah aspek pendidikan anak ya. Jika suami istri itu urusan ranjang itu beres ya, terpenuhi, maka insya Allah antara suami dan istri itu akan mengalami sebuah kekompakan ya dalam mendidik ya. Kekompakan dalam mendidik, kemudian diskusinya juga lancar, bagaimana pola-pola untuk mendidik terhadap anaknya, sampai perencanaan ya. Nanti anak ini mau disekolahkan di mana, dari sekolah ini nanti lanjutannya gimana itu akan terjadi diskusi yang lancar dan komunikasi yang lancar. Maka pengaruhnya itu sangat luar biasa, sehingga pendidikan anak itu akan terarah dengan baik. Dan senantiasa suami dan istri ini dia akan selalu bekerja sama dengan baik. Tetapi jika tidak terpenuhi ya, ini juga bahaya, karena ketika dari suami istrinya itu sudah ada sesuatu yang tidak close itu, kemudian satu dengan yang lainnya itu mengalami kesenjangan, terus bagaimana akan berdiskusi dengan baik ya, karena dalam urusan ranjang ini memang karena ketika tidak tercapainya kepuasan itu ya, dengan jangka waktu yang lama pun akhirnya dia masa males ya, memandang pasangan sendiri sudah males. Nah kalau keduanya itu sudah males, komunikasi sudah tidak lancar, diskusi juga tidak terbahas ya, tidak lancar juga, maka bagaimana dia berpikir untuk mengarahkan ke anak ya, maka otomatis ketika tidak terpenuhi ya urusan ranjang tersebut pada suami istri ini, maka yang pertama itu pendidikan anak tidak terarah ya. Anak tidak terarah, jelas ya. Ketika tidak terarah, maka nanti dalam nasihat atau mengarahkan kepada anak itu cenderung dengan keras ya, baik suara yang lantang, mudah marah ya, mungkin bisa dalam suara bentakan-bentakan itu terhadap anak itu dia akan muncul gitu. Nah, ini ya, itu jika tidak terpenuhi. Juga efek yang memprihatinkan itu adalah akhlak buruk pada orang tua ini akan terlihat oleh anak dan cenderung akan ditiru oleh anak. Ini luar biasa sekali efeknya ya. Dan ini sangat bahaya ya, karena tidak terarahnya anak, akhirnya anak juga bisa pergaulannya itu tidak terkontrol ya. Kemudian karakter kerasnya ketika dari orang tuanya itu ya terdengar suara-suara bentakan ya, dengan muka yang tidak layaknya dilihat lah. Biasanya orang yang marah, orang yang memang hatinya tidak ini ya, pikirannya tidak fresh, hatinya masih ada gejolak, itu biasanya sasarannya kepada anak-anaknya ya. Itu dari sikapnya aja udah terjadi kekerasan, kemudian kasih sayang itu tidak nampak, itu akan membuat traumatik kepada anak ini juga. Melihat karakter orang tuanya begitu, paling rendah karakter buruknya bisa akan ditiru oleh anak, kemudian ketika keluar bergaul dengan anak-anak lain pun akan cenderung jadi pemarah juga ini ya, anaknya ini. Apalagi nanti tentang jenjang pendidikannya, karena disharmonisasi ya. Makanya kesepakatan atau kekompakan terhadap suami dan istri ini tentang mendidik anak itu mengalami disharmonisasi, artinya tidak harmonis, maka
bahayanya adalah anak itu sulit ya, untuk menghasilkan atau mendidik atau mengarahkan kepada anak-anak yang harapan orang tua adalah anak yang soleh dan soleha. Nah, ini sangat pengaruh kepada pendidikan anak. Maka kata penutupnya adalah jangan main-main masalah ini ya, karena kausanya ini ya, penyebab dari semua aspek ya, aspek agama, aspek psikologi, kemudian aspek fisik, aspek sosial, budaya, dan pendidikan anak itu memang bisa disebabkan karena penyebabnya adalah gara-gara urusan penting masalah ranjang suami istri itu terkendala ya, atau tidak mengalami kepuasan dari masing-masing, itu juga nanti akan mempengaruhi semuanya. Alhamdulillah ya, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan para pemirsa pelatihan senam perkasa Indonesia ini bisa tercerahkan dan bisa direnungi informasi ini, sehingga bisa untuk pelajaran dirinya, keluarganya, dan paling tidak bisa mengarahkan kepada para klien atau pasien ya, kalau dia seorang terapis itu untuk memenuhi konselingnya dan menjawab semua pertanyaan. Dan yang lebih penting itu adalah ketika menghasilkan sebuah kesimpulan diagnosa masalahnya itu bisa untuk memotivasi, bisa untuk mensupport dan mengarahkan bagaimana solusinya. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.